Pendeta hewan muda itu duduk di atas singgasana yang terbentuk dari akar makam kuno. Cahaya bulan berubah menjadi benang perak yang menjuntai dari dahinya. Dia menggendong anak rusa 9 warna yang baru genap setahun, suaranya begitu lembut hingga membuat hati sesak. Nak, sudah tiba saatnya ayah pergi. Ayah tidak bisa menemanimu tumbuh besar lagi. Di bawah kulitnya, cahaya hutan mengalir lembut. Bayi kecil itu mengayunkan tangan gemuknya minta digendong. Ingat baik-baik, ibumu adalah orang yang sangat baik. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Setelah ayah pergi, jangan bersedih. Jadilah kuat, tunggu ibumu datang. Hanya dia yang bisa menyelamatkan ayah. Anak rusa kecil itu merengek-rengek. Dewa hewan perlahan mengecup dahinya, lalu mengalirkan seluruh warisan rusa 9 warna kepadanya. Si kecil pun tertidur lelap dalam balutan kekuatan itu. Kakek tua, jagalah dia. Hamba tahu, kakek rusa menggigit tengkuk si kecil dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Baru setelah suara pertempuran di belakang mereka lenyap, dia berani membawa si kecil kembali. Tuan, dia memanggil dengan penuh duka. Anak rusa yang masih kecil belum mengerti arti kematian. Setiap hari dia mengejar-ngejar kakek rusa minta rumput. Kakek rusa menyuapinya sambil menghela napas. Anak rusa kecil, ayahmu adalah dewa hewan yang agung. Kau harus selalu ingat, dia jatuh karena dikhianati oleh orang yang paling dipercayanya. Anak rusa memiringkan kepala dan bertanya, kakek, apa itu pengkhianatan? Mata kakek rusa berkilauan menahan air mata. Anak rusa kecil, kakek juga sudah mau pergi. Nanti kau harus bagaimana? Tidak lama kemudian, kakek rusa benar-benar tidak bergerak lagi. Kakek, anak rusa itu untuk pertama kalinya memahami arti kematian. Dia mengubur kakeknya di lembah, lalu memilih untuk menetap di area tambang timur. Tapi tempat ini penuh dengan hewan penjahat yang kejam. Mereka merampas rumput milik anak rusa, bahkan menginjak-injaknya di tanah. Ini kan area tambang para penjahat. Siapa yang mau dengarkan omonganmu? Anak rusa itu meringkuk kesakitan, tapi dengan keras kepala menolak untuk menyerah. Pada akhirnya rumputnya dirampas, dan dia ditendang beberapa kali dengan keras. Para manusia hewan jahat itu tertawa mengejek. Lihat, anak haram yang tidak punya ayah tidak punya ibu. Ayo kita usili dia. Mereka juga merampas kantong biji tambangnya. Anak rusa itu hanya bisa diam-diam kembali ke gua kecilnya. Dia berlutut dengan tegak di lantai, menatap kekosongan dan bertanya dengan suara pelan. Ayah, kakek rusa putih bilang, rusa 9 warna sejak lahir harus menjadi makhluk yang baik hati. Tapi sebenarnya apa itu kebaikan hati? Apakah kebaikan hati bisa melindungiku? Setiap hari dia mengajukan pertanyaan yang sama. Ayah, kapan aku bisa tumbuh besar? Kapan aku bisa menunggu ibu datang? Suaranya semakin lama semakin teguh. Sampai suatu hari, anak rusa itu menghapus air matanya dan berkata, aku tidak mau lagi menjadi rusa yang lemah. Kalau kebaikan hati hanya mendatangkan perundungan, lebih baik aku tidak usah punya itu. Keesokan harinya, area tambang mendadak kacau balau. Dua kelompok manusia hewan berkelahi satu sama lain, hanya karena memperebutkan sepotong daging. Mereka saling memukul hingga kepala bocor dan berdarah. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa semua yang berkelahi adalah mereka yang pernah menggertak anak rusa itu. Dia dengan tenang memegang rumput mudanya, berjalan mengelilingi pintu depan dua kelompok tersebut. Saat kembali ke gua, wajah kecilnya yang kotor memancarkan cahaya. Ayah, aku sudah membalas dendam. Mulai sekarang tidak ada yang bisa mengintimidasiku lagi. Dia membuat sumpah dalam hati. Tunggu aku tumbuh lebih besar lagi. Aku akan menemukan ibu untuk menghidupkan kembali ayah. Dan aku akan membunuh musuh dengan tanganku sendiri. Saat ini di gua Nancy, Luming menarik kembali tangan kecilnya. Pikirannya melayang ke percakapan tadi siang. Kakak cantik, apakah kau menyukaiku? Dia bertanya berulang kali dengan keras kepala, sampai mendapat jawaban yang pasti, baru dia mau ikut pergi. Siang tadi dia sangat gembira.
Tapi sekarang hatinya kembali sedih. Ibu, kalau kau tahu anakmu sudah menjadi orang jahat, apakah kau akan sangat kecewa? Jadi untuk saat ini, aku belum mau mengakuimu dulu. Keesokan paginya, sipir Bao Fei melakukan pemeriksaan rutin di area tambang. Saat melihat Luming mengikuti Xuan Jing menambang batu, dia berhenti dengan terkejut. Anak rusa kecil yang selalu menyendiri itu ternyata sudah bergabung dengan sebuah keluarga. Luming sudah ada di area tambang sejak kecil. Tidak ada yang tahu siapa ayahnya. Kalau ditanya, dia hanya bilang ayahnya tidak bersalah. Lama-lama semua orang malas bertanya lagi. Bao Fei pernah ingin mengirimnya keluar, tapi anak rusa itu keras kepala tidak mau pergi. Dia bilang ayahnya dikubur di area tambang, dan dia mau menemani di sini. Waktu itu Bao Fei sudah mencari ke seluruh catatan manusia hewan rusa yang mati, tapi tidak menemukan apa-apa. Anak kecil ini sebenarnya tidak wajib menambang, tapi demi berbaur dia tetap menambang sedikit setiap harinya. Bao Fei ingin membantunya, tapi selalu ditolak. Yang mengherankan, tidak peduli cuaca seburuk apapun, dia selalu bisa menanam bahan makanan untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah meminta jatah dari area tambang. Sekarang si anak keras kepala itu justru secara sukarela mengikuti Xuan Jing. Memang benar saja, orang kuat itu selalu dikagumi. Tapi mana Bao Fei tahu, anak rusa itu sebenarnya datang karena Nancy. Saat Bao Fei melihat ke depan, Nancy berambut hitam berkulit putih itu sedang duduk santai menunggu suami hewannya selesai bekerja. Kepala Bao Fei langsung pusing. Dengan susah payah dia maju dan membujuk. Nancy, kamu ini yang paling tidak kalau bisa galilah sedikit batu. Seperti kemarin, angkat sekarung batu juga tidak apa-apa. Kalau tidak aku benar-benar tidak bisa memberi penjelasan. Nancy menaikkan sebelah alis. Kau berani memerintahku lagi. Bao Fei hampir menangis. Ini namanya memohon kepada Anda. Tapi detik berikutnya, aura pembunuhan Xuan Jing langsung melingkupi semuanya. Bao Fei langsung merinding sekujur tubuh. Sudahlah, terserah kalian sajalah. Dalam hati dia berpikir, kalau tugasnya tidak selesai paling-paling dipotong jatah makan. Tapi kalau berurusan dengan mereka ini, nyawanya bisa melayang. Tepat saat itulah, Nancy tiba-tiba merasa hatinya terhenyak. Aneh, kenapa tiba-tiba jadi gelisah begini? Dia menempelkan tangan ke dadanya dan mengusap kepalanya pelan. Bao Fei yang baru mau pergi tiba-tiba berbalik lagi. Oh iya, Nancy, kelompok baru para tahanan sebentar lagi tiba. Mau tidak pilih beberapa manusia hewan untuk dijadikan suami hewan? Nancy kebingungan, pilih apa? Bao Fei menjelaskan, ini sudah jadi aturan lama di tambang kami. Tahanan baru yang baru datang, betina boleh memilih bebas. Di sini baru ada 18 betina. Nancy semakin bingung, paling tidak bisa juga pilih yang jantan. Saat itulah Bao Fei berkata sambil tertawa, reproduksi itu yang terpenting. Melahirkan satu anak bisa kurangi 1 tahun hukuman. Kalau lahir 5-6 anak, langsung bisa bebas dari penjara. Bao Fei masih mau melanjutkan bicaranya, tapi tiba-tiba punggungnya merasa dingin. Saat dia menoleh, Xuan Jing sedang menatapnya dengan dingin. Bao Fei langsung kabur ketakutan. Nancy, aku pergi dulu. Lain kali kita lanjutkan. Setelah Bao Fei berlari menjauh, muncullah sosok betina menggemaskan dari balik sudut. Suaranya lembut saat bertanya pada Nancy, kamu yang baru datang ya? Namaku Xiaomen, aku manusia hewan panda merah. Nancy mempersilakannya duduk. Dalam hati dia berpikir, ini kan persis panda merah. Bulunya penuh, rasanya ingin mengelus-elus. Xiaomen bertanya dengan penasaran, kamu kenapa cuma punya 1 suami hewan? Bukankah yang baru datang biasanya memilih dulu? Nancy menunjuk ke arah Xuan Jing. Dengan dia saja sudah cukup. Xiaomen melirik Xuan Jing diam-diam, lalu berbisik, apa karena dia sangat hebat, jadi kamu tidak mau yang lain? Lumayan hebat sih. Nancy dalam hati bergumam,
bagaimanapun juga dia raja hewan tingkat 7. Tapi Xiaomen mengira dia mengerti maksudnya dan mengangguk-angguk. Suami ular saja sudah ada yang punya 2. Pasti memang dia sangat hebat, makanya kamu tidak mau pilih suami hewan lain lagi. Wajah Nancy langsung merah padam. Baru sekarang dia sadar maksud, hebat, yang dimaksud Xiaomen itu. Gadis ini kenapa sejujur ini? Padahal kelihatannya juga tidak terlalu tua. Tapi Xiaomen masih dengan serius menjelaskan, ibuku bilang masa produktif pejantan itu singkat. Waktu masih muda harus kontrak banyak-banyak. Suami ularmu walaupun sudah ada 2, tetap harus cari beberapa lagi sebagai cadangan. Nancy mendengarnya dengan melongo. Apa-apaan ini? Kata-katanya seperti harimau serigala. Dia hanya bisa tertawa canggung. Benar-benar tidak perlu, terima kasih ya. Betina di area tambang ini terlalu terbuka. Baru pertama kali ketemu sudah membahas topik sepribadi ini. Dia diam-diam menopang dahinya, lalu menoleh mengintip ke arah Xuan Jing. Syukurlah dia masih asyik menambang. Harusnya tidak mendengar percakapan tadi. Kalau sampai dengar, betapa canggungnya. Aku pergi dulu, nanti kita ngobrol lagi. Nancy buru-buru mencari alasan untuk kabur. Xiaomen dengan semangat memanggil dari belakang, besok waktu pilih suami hewan, ajak aku ikut ya. Nancy lari tunggang langgang menuju Xuan Jing. Pura-pura sibuk lihat-lihat sebentar, lalu tiba-tiba menarik tangan Luming. Ayo kita pergi berkebun. Siapa sangka Xuan Jing tiba-tiba menangkap tangannya. Kepala ularnya pelan-pelan bersandar di bahunya. Taring halus menyapu lehernya. Dia berbisik sesuatu di telinganya. Nancy mendengarnya dan seketika wajahnya merah sampai ke ujung telinga. Kepalanya penuh dengan jeritan dalam hati. Manusia hewan ular ini kenapa setiap hari pikirannya ke sana-sini? Mendingan ngobrol sama Xiaomen. Dia menarik tangan Luming dan langsung berlari. Larinya kencang sekali hingga si kecil hampir ikut terbang. Kakak pelan-pelan, Luming berteriak dari belakang. Berlari-lari, Nancy perlahan tenang kembali. Dia menoleh pada Luming, kita ke lembah yuk lihat-lihat. Boleh, Luming dengan penurut menggenggam tangannya. Sambil berjalan, anak rusa kecil itu tiba-tiba mendongak. Kakak, boleh aku tanya sesuatu? Tanya saja. Kakak pasti punya banyak suami hewan dan anak-anak kan? Bisa ingat semuanya. Nancy tertegun sejenak. Kenapa tiba-tiba tanya itu? Luming mengerjapkan matanya. Sekadar penasaran. Aku sudah bergabung dengan keluarga ini, ingin tahu punya saudara siapa saja. Nancy mulai menghitung dengan serius. Anak rubah putih, Huki. Anak duyung, Xiaofu. Anak Raja Wali Merah, Huo Juan. Lalu ada 2 anak serigala perak. Ditambah anak ular kecil. Total 7 orang. Aneh. Yang terakhir tidak bisa diingat. Padahal jelas ingat ada 7. Nancy memiringkan kepala berusaha keras mengingat. Hu Bai, Lan Xing, Xuan Jing, Qi Xiao, lalu si kembar serigala perak. Yang ketujuh siapa ya? Semakin dipikir semakin bingung. Suami hewan yang sudah melahirkan anak, masa bisa terlupa? Sudahlah, tidak usah dipikir. Dia menggelengkan kepala. Luming sedikit kecewa, tapi sepertinya sudah menduga. Dia diam-diam menggenggam tangan Nancy lebih erat. 2 orang itu menyusuri jalan kecil, kembali ke gunung tempat mereka menanam jagung kemarin. Sebelum masuk ke lembah, hati Nancy dipenuhi rasa harap sekaligus ragu. Dia berharap jagungnya bisa tumbuh semalaman, tapi juga merasa ini terlalu tidak masuk akal. Namun saat dia benar-benar melangkah masuk ke lembah, seluruh tubuhnya terpaku kaget. Tanah yang kemarin masih gundul, sekarang sudah ditumbuhi batang jagung setinggi 2 meter. Rambut jagung berwarna ungu kemerahan bergoyang ditiup angin. Tongkil jagung yang penuh dan berat saling beradu. Biji jagung berwarna keemasan berjatuhan ke sela-sela bebatuan. Yang paling ajaib, seekor hewan bertelinga panjang sedang memeluk tongkil jagung sambil menatapnya dengan bingung. Nancy matanya berkedut-kedut. Ini terlalu keterlaluan. Ini yang mau kamu tanam. Memangnya berguna untuk apa? Luming berlari ke sana,
mematahkan satu jagung, menciumnya sebentar lalu langsung menggigit sebagian besar. Kakak cepat coba, harum dan manis, enak sekali. Nancy pun mematahkan satu. Jagung ini besarnya 2 kali lipat dari yang ada di bumi. Putih, gemuk, dan penuh biji. Sungguh panen yang melimpah. Dia berseru dengan gembira, "Luming, jagung di sini tumbuh luar biasa." Sambil berkata dia terus memasukkan jagung ke dalam ruang dimensi. Dalam hati dia berpikir, dengan adanya Luming, kedepannya tidak perlu khawatir soal pangan lagi. Ini artinya banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Nancy langsung mengeluarkan benih-benih lain. "Luming, kita bagi-bagi petak. Setiap petak tanam yang berbeda." "Siap," Luming menjawab dengan penuh semangat. Nancy mengayunkan sabit di depan memotong rumput liar, sementara Luming mencangkul tanah di belakangnya. Keduanya bekerja sama dengan sangat serasi. "Rumput ini nanti dijadikan kompos juga?" Dia menoleh bertanya. Luming sambil bekerja diam-diam melirik Nancy. Ini ibunya, pintar, cantik, dan rajin. Yang paling penting, sama seperti dirinya, suka berkebun. Bekerja bersama ibu jauh lebih menyenangkan daripada kerja sendirian. Ini benar-benar ibu terbaik. Si kecil tidak bisa menahan sudut bibirnya yang terangkat naik. Dua orang itu menggali lubang, mengubur rumput untuk dijadikan pupuk, dan sibuk bekerja hingga matahari hampir terbenam. Nancy buru-buru menabur benih. Setelah semuanya selesai, langit sudah gelap. Kali ini Nancy melihat dengan jelas, Luming menancapkan kedua tangannya ke dalam tanah. Energi kehidupan berwarna hijau mengalir keluar dari telapak tangannya. Kekuatan itu penuh dengan daya kehidupan. Anak kecil ini punya afinitas dengan tanaman yang sangat tinggi, bahkan bisa memicu pertumbuhan tanaman. Kemampuan ini benar-benar luar biasa di luar nalar. Kali ini mereka menanam berbagai tanaman, seperti kacang tanah, gandum, dan jagung. Di tepi mata air mereka juga menaburkan benih padi. Nancy sambil lalu mengubur beberapa biji semangka, dan satu biji pohon apel. Walaupun tidak berharap pohon apelnya bisa tumbuh dengan cepat, dia tetap sangat penasaran dengan perubahan apa yang akan terjadi besok di kebun kecil mereka ini. Ini adalah kebun yang dia dan Luming bangun dengan tangan sendiri. Tidak bisa dipungkiri, Luming ini benar-benar harta yang dia temukan. Dan ini si kecil malah menawarkan dirinya sendiri. Nancy tersenyum mengulurkan tangan memanggilnya pulang. Anak rusa kecil itu ragu-ragu 2 detik, lalu meletakkan tangan kecilnya di telapak tangan Nancy dan menggenggamnya pelan. Baru saja keluar dari lembah, mereka langsung berpapasan dengan Xuanjing. Manusia hewan ular yang tinggi semampai itu sedang bersandar di pohon menikmati cahaya bulan. Cahaya berkilauan mengalir di antara rambutnya yang terurai, ekor matanya memancarkan kemalasan yang memabukkan. Nancy muncul dengan melompat-lompat sambil mengangkat jagung. Xuanjing dengan santai menangkis ujung daun jagung yang hampir mengenai wajah Nancy, suara dalam dan rendahnya mengandung senyum. "Betina kecil, aku selalu bisa menemukanmu." Nancy tiba-tiba digendong secara melintang. Tubuhnya menghantam dadanya dengan keras. Di telinganya terdengar suara detak jantung yang kuat. Xuanjing mempererat pelukannya. "Pulang dulu." Belum selesai kata-katanya, dia sudah membawa Nancy menghilang dari pandangan. Luming terdiam tanpa kata. Dia menatap jalan gunung yang kini sepi lengang. "Hei, masih ada anak kecil di sini. Kamu tidak lihat?" Orang dewasa jantan cuma bisa pamer gaya. Benar-benar menyebalkan. Dia santai-santai berjalan menuju gua. Di dalam gua, Nancy sedang dipeluk erat oleh Xuanjing. Wajah tampan itu dengan mata seperti bunga aprikot yang penuh perasaan, sudut bibirnya melengkung tipis. Dia sedang mengerahkan segala cara untuk menggoda Nancy. Malam ini, sekarang ini, tidak ada Hubai, tidak ada Qixiao, tidak ada Lansing. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Si kecil yang cerdik itu berdiri di mulut gua bermaksud mau pergi. Tapi saat itulah dia tiba-tiba melihat batu di tanah, langsung mengambilnya dan menerobos masuk sambil berteriak keras. "Ini kamu yang gali."
Nancy memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang Xuan Jing menjauh. Pergelangan kakinya yang ditangkap pun akhirnya dilepaskan. Manusia hewan ular itu tidak senang dan menegur dengan dingin, "Anak kecil, ada apa lagi?" Lu Ming mengangkat batu yang mengeluarkan cahaya merah seperti darah itu, dan bertanya sekali lagi, "Ini benar-benar kamu yang gali?" Nancy mendekat untuk melihat lebih jelas. Batu ini kenapa seperti mengalirkan darah? Ini batu darah. Mata Lu Ming tiba-tiba meredup. Xuan Jing mendengarnya dan langsung duduk tegak dari kasur. Dia memandang anak kecil itu dengan tatapan tak terduga. Ditambang, kalau menemukan batu kristal hewan berwarna merah muda bisa mengurangi masa hukuman. Kalau itu batu darah, langsung bisa keluar dari penjara. Lu Ming menyodorkan batu itu pada Nancy. "Kakak, benda ini harus disembunyikan. Simpan ke dalam ruang dimensi saja." Nancy semakin penasaran. Sebenarnya ini benda apa? Saat itulah Xuan Jing merendahkan suaranya. "Inilah yang sesungguhnya dicari oleh pendeta agung. Konon katanya, ini adalah darah dewa hewan." Saat itulah, Lu Ming berbalik dan berjalan keluar dari gua. Dia duduk murung di luar. Nancy memandangi punggung kecilnya. Selalu merasa anak ini terlalu banyak menanggung beban. Namun di malam itu, tanpa disadari siapapun, energi dari batu darah itu perlahan diserap oleh Nancy. Lagi-lagi soal betina yang menyerap energi. Demi menjaga kelangsungan ras, bahkan di tempat seperti penjara tambang ini pun hal itu tetap diutamakan. Tahanan baru, betina boleh memilih bebas. Kalau melahirkan anak bisa mengurangi 1 tahun hukuman. Kalau lahir 5-6 anak, langsung bisa bebas. Namun Nancy tidak ingin pergi. Bagaimanapun juga suami hewannya sudah lebih dari cukup. Di sisi lain, di dalam sel di bagian timur area tambang, para tahanan yang tidak mencapai target sedang dicambuk. Saat itulah sipir Hou Zhan menyelinap masuk ke dalam sel dengan sembunyi-sembunyi. Di dalam kandang tahanan, Lang Zhou yang terluka parah perlahan mengangkat kepalanya. Mata birunya bersinar di kegelapan. Hou Zhan mengulurkan buah dan kulit hewan. "Tuan Lang Zhou, makan buah ini. Ganti dengan kulit hewan ini, lalu ikuti saya pergi." Lang Ye masih di dalam. Suara Lang Zhou serak dan parau. Mendengar itu Hou Zhan menggelengkan kepala. "Tuan Lang Ye dikurung terlalu dalam. Sekarang belum bisa diselamatkan. Anda harus sembuhkan luka dulu." Lang Zhou menelan buah itu. Wajahnya langsung dipenuhi bisul besar. Dia lalu mengenakan kulit serigala abu-abu, menyamar menjadi manusia hewan serigala abu-abu. Saat itulah Hou Zhan memberi instruksi tambahan. "Buah ini dimakan 1 butir setiap 3 hari. Kalau mau memulihkan wajah asli, berhenti makan buahnya selama 3 hari, nanti akan pulih dengan sendirinya." Kemudian Hou Zhan membawanya ke tempat para tahanan baru di area tambang. Hou Ting yang datang menjemput hampir tidak mengenalinya. "Tuan Lang Zhou, lewat sini. Identitas Anda sekarang bernama Lang Che, seorang manusia hewan serigala abu-abu. Besok Bao Fei akan membawa Anda semua bertemu Nancy. Betina dari suku serigala bernama Lang Yu akan memilih Anda. Jangan sekali-kali menolak. Kami sudah menyiapkan dukun penyembuh untuk Anda." Tapi Lang Zhou langsung merenggut kantong suami hewannya. "Tidak bisa, aku sudah punya betina." Hou Ting langsung menghentak-hentakkan kaki dengan cemas. "Tuan." Serigala perak itu mendorong Hou Ting menjauh dan sempoyongan berjalan ke sudut ruangan. Dengan keras kepala dia memeluk lututnya dan duduk di sana. Luka di tubuhnya kembali merembeskan darah saat dia bergerak. Percakapan dua orang itu walaupun sangat pelan, tapi tidak sengaja terdengar oleh serigala abu-abu bernama Lang Chong. Lang Chong memungut pita bordir dari tanah dan mengikatkannya di pergelangan tangannya. Yang pakai pita bordir bisa dibawa pergi betina. Yang tidak pakai baru namanya bodoh." Keesokan harinya cuaca cerah dan matahari bersinar terang. Nancy bangun dengan pikiran segar dan tubuh terasa penuh tenaga. Xiao Men si betina manusia hewan panda merah datang melompat-lompat menghampirinya. Sisi, temani aku pergi pilih pejantan yuk."
Nancy awalnya tidak berniat pergi. Tapi saat itulah suara sinis manusia hewan ular itu muncul begitu saja. Mau lihat ya pergi saja lihat. Biarpun kamu benar-benar kontrak pejantan baru pun aku tidak akan menyalahkanmu. Nancy agak bingung menoleh ke arahnya. Wajah tampan itu sudah hampir mengerut seperti asinan sayur. Tiba-tiba Nancy ingin jahil. Baiklah, dia menjawab sambil tersenyum manis. Sekarang pergi lihat-lihat. Belum selesai kata-katanya, Xuan Jing langsung membeku di tempat. Ekornya sampai gemetar karena marah. Dalam hati dia memaki-maki. Sialan, dia berani betul mau pergi. Nancy dan Xiao Men dengan bersemangat berjalan ke depan. Xuan Jing dengan muka memelas mengikuti di belakang. Lu Ming pun ikut berjalan di belakang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ada di pikiran orang dewasa ini. Lu Ming tidak tahan bertanya pada Xuan Jing, kalau kamu tidak mau kakak pilih pejantan, kenapa tidak bilang langsung saja? Sekarang kamu kelihatannya mau nangis. Xuan Jing dengan wajah murung menundukkan kepala. Aku kelihatannya mau bunuh orang bukan? Lu Ming menggelengkan kepala, tidak kelihatan. Di depan, Xiao Men dengan bersemangat menjelaskan pada Nancy. Pejantan yang tidak punya betina bisa dipilih menjadi suami hewan. Yang sudah punya betina pun bisa dipilih menjadi budak hewan. Mata Nancy langsung berbinar. Dia menoleh dan berseru pada Xuan Jing, kita ternyata bisa pilih beberapa budak hewan juga loh. Xuan Jing tidak berkata apa-apa. Tapi aura pembunuhannya semakin pekat. Lu Ming sampai bersin-bersin karena hawa dinginnya. Kamu bilang saja terus terang. Kalau tidak mau ya bilang tidak mau. Saat itulah Nancy menoleh dan bertanya, kalian lagi ngomongin apa? Terlihat Xuan Jing langsung menutup mulut Lu Ming dengan satu tangan, lalu berkata, tidak ada apa-apa. Nancy menoleh dan menahan tawa pelan. Saat itu di lapangan terbuka area tambang, berdirilah sederetan tahanan baru. 18 betina di area tambang semuanya datang untuk memilih. Betina serigala Lang Yu celingukan ke sana kemari, mencari pejantan yang mengenakan tali kulit hewan serigala di tangannya. Sementara itu Nancy yang baru datang menarik banyak perhatian. Para betina berbisik-bisik kecil. Yang baru ini lumayan cantik. Tidak tahu kejahatan apa yang dia lakukan. Betina lain menimpali, yang bisa sampai ke sini pasti bukan kejahatan kecil. Betina beruang abu-abu memotong pembicaraan mereka. Jangan cuma lihat betinanya, pejantan di depan baru itu yang penting. Sesuai aturan, setiap betina hanya boleh pilih satu. Lang Yu dengan santai berkata, posisi suami hewanku sangat berharga. Kalau mau pilih, pilih yang jadi penjaga saja. Beri mereka kesempatan. Betina-betina lain pun ramai-ramai bersuara. Suami hewan, penjaga, budak hewan, semuanya boleh. Yang penting cocok di hati. Ada yang menunjuk ke arah Nancy dan bertanya, betina berambut hitam itu akan pilih apa? Secantik itu, suami hewannya pasti hebat. Aku tidak berani bersaing dengannya. Betina di sampingnya menertawakannya. Lihat kamu, pengecut sekali. Para pejantan di bawah terbagi menjadi dua kelompok. Yang tidak punya betina berbaris di depan, yang paling muda dan tampan berdiri paling depan. Yang sudah punya betina berdiri terpisah di sisi lain. Bagaimanapun juga mereka hanya akan dijadikan budak hewan. Di tengah lapangan, Lang Chong si serigala abu-abu melirik Lang Zhou, lalu sengaja berdiri di posisi yang paling mencolok sambil menggoyang-goyangkan tali kulit hewan di tangannya. Lang Zhou memandangnya dan mengerutkan kening. Setelah ini harus segera memberitahu anggota lain agar tidak mengacaukan rencana. Lukanya kambuh lagi dan terasa sangat sakit. Dia hanya bisa bersandar di batu untuk beristirahat. Saat itu para betina seperti sedang berbelanja di pasar, hilir mudik di antara para pejantan. Sesekali meremas otot untuk merasakan kondisinya. Ada yang mengejek Lang Yu, kamu periksa sedetail itu. Mau pilih suami hewan. Lang Yu pura-pura batuk 2 kali. Aku hanya pilih penjaga, yang terbaik di barisan depan biar kalian yang ambil. Pasukan pemberontak tidak memberitahunya bahwa orang yang dihadapinya adalah pemimpin mereka,
jadi dia pun tidak terlalu mempedulikannya. Di sisi lain Xiao Men menarik tangan Nancy. Temani aku lihat-lihat, aku mau pilih pejantan dengan darah yang baik untuk jadi suami hewan. Nancy buru-buru melambaikan tangan. Aku cuma datang lihat-lihat saja. Tapi Xiao Men tidak menyerah. Kalau benar tidak mau pilih, bantu aku pertimbangkan boleh tidak. Nancy tidak bisa menolak dan terpaksa ikut ke sana. Dia jelas merasakan tekanan dari Xuan Jing semakin rendah. Xuan Jing sedang pelan-pelan memainkan lonceng ularnya. Begitu dua betina cantik itu muncul, para pejantan langsung ribut. Burung merak membuka ekornya. Beruang hitam memamerkan ototnya. Semua berlomba-lomba menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Pilih aku. Aku yang paling tampan. Aku yang paling kuat. Aku yang paling rajin bekerja. Aku lebih bisa merawat daripada mereka semua. Xiao Men tertawa geli. Nancy, menurutmu aku harus pilih yang mana? Lihat apa yang kamu butuhkan. Atau pilih yang paling cocok di mata. Tepat saat itulah, serigala perak yang wajahnya penuh bisul di sudut sana tiba-tiba mendongakkan kepala. Sepertinya dia mencium aroma yang familiar. Melalui celah keramaian orang, dia pertama melihat kepala merah. Bukan dia. Lalu sekilas terlihat kepala hitam. Gadis itu mengenakan pakaian dari kulit ular. Rambut hitam panjangnya menjuntai seperti bulu bebek. Saat tersenyum matanya bersinar terang. Kulitnya putih bercahaya. Walaupun agak kurus dan tidak sesuai dengan standar kecantikan di sini, tapi entah kenapa tetap terlihat cantik. Lang Zhou dengan bingung memiringkan kepalanya yang besar. Aneh, kenapa betina cantik ini mengeluarkan aroma betinanya? Tapi betinanya jelas tidak seperti ini tampilannya. 5 tahun lalu, saat Lang Zhou dan Lang Ye sedang berburu, mereka menemukan seorang betina jelek yang pingsan dengan wajah penuh bintik-bintik. Karena betina di suku serigala perak sangat langka, kepala desa yang melihat betina ini sampai melompat-lompat girang. Dia langsung mengumpulkan seluruh warga desa dan mengumumkan. Sesuai aturan, betina ini menjadi milik kalian berdua bersaudara. Malam ini langsung ikat janji. Para pejantan serigala perak yang menonton semua mengernyit. Betina kurus kecil yang penuh bintik-bintik di tanah itu, satu persatu menunjukkan ekspresi jijik mereka. Betina ini kurus kecil dan jelek. Sama sekali tidak bisa melahirkan anak. Lang Zhou dan Lang Ye pasti tidak mau. Benar saja, Lang Zhou langsung menolak. Kepala desa, kami hanya menyelamatkannya. Kami tidak berniat mengikat janji dengannya. Lang Ye pun buru-buru membantu. Iya, dia juga belum sadar. Kita tidak tahu apakah dia mau atau tidak. Dua bersaudara ini memang sama-sama bersaudara tapi berbeda. Lang Zhou adalah serigala perak sejati, tampan dan bermartabat. Lang Ye kulitnya sedikit lebih gelap dan wataknya lebih blak-blakan. Tapi orang yang tidak kenal keduanya hampir tidak bisa membedakan mereka. Namun kepala desa tetap bersikeras. Kalian dari kecil tidak punya ayah tidak punya ibu, desa yang membesarkan kalian. Sekarang saatnya membalas budi. Dua bersaudara itu masih mau membantah, tapi kepala desa langsung membentak. Berlutut. Mereka pun terpaksa berlutut. Kepala desa terus memarahi. Apa yang paling penting bagi sebuah suku? Keturunan. Sejelek apapun dia tetaplah seorang betina. Apa itu tidak cukup berharga? Di dunia ini betina sangat langka. Berapa banyak pejantan yang harus hidup sendirian seumur hidup? Kalian juga mau begitu, tidak mau punya anak sendiri. Saat mereka sedang ribut bertengkar itulah, Nancy perlahan membuka matanya dan diam-diam mengintip. Astaga, sekarang dia ada di mana? Sejak di tepi pantai dia mengikat janji dengan manusia hewan duyung dan melahirkan sebuah telur ikan, dia pun meninggalkan lautan. Tapi ternyata dia tersesat. Dia berjalan sangat-sangat lama tanpa menemukan satupun manusia hewan yang menarik hatinya. Sebelumnya suami hewan yang dipilihnya paling tidak ada sedikit rasa suka. Hanya karena tidak berani bertanggung jawab saja perasaan itu ditekan. Yang benar-benar tidak disukainya sama sekali, dia tidak mau mengikat janji.
Tapi sistem terus menghitung mundur dengan peringatan yang menggila. Dia panik tidak tahu kemana harus pergi dan malah jatuh ke dalam sarang tawon. Dia diserbu oleh tawon raksasa sampai wajahnya penuh benjolan. Racunnya membuat wajahnya dipenuhi bintik-bintik. Sebagai dokter hewan, dia ingat beberapa tanaman obat. Tapi obat di dunia hewan berbeda dengan di bumi. Setelah dipakai malah semakin parah. Kulitnya menghitam dan tidak bisa hilang bagaimanapun caranya. Sementara sistem terus mendesak seperti mencabut nyawa. Dia berlari dan terus berlari, sampai akhirnya pingsan kelelahan. Begitu tersadar, dia mendengar percakapan ini. Aturan suku ini, siapapun yang ditemukan harus menerima ikatan janji. Aturan macam apa ini? Langsung ditentukan jodohnya begitu saja. Dia diam-diam menyipitkan mata untuk melihat. Wah, semuanya tampan. Rambut panjang berwarna perak, berbulu lebat. Terutama dua orang itu, sungguh sempurna. Sistem hitung mundur tinggal beberapa jam lagi. Tidak ada salahnya memanfaatkan situasi ini. Pilih mereka saja. Lang Zhou mendesak kepala desa. Tapi kami tidak saling kenal. Dia juga tidak menyukai kami. Lang Ye pun sambil menggertakkan gigi berkata, kami bisa membalas budi suku dengan cara lain. Tapi kepala desa tetap bersikap serius. Suku serigala perak sudah 3 tahun tidak ada anak yang lahir. Hampir punah. Kalian adalah pejuang muda terbaik, paling cocok untuk meneruskan keturunan. Demi kelangsungan suku, kalian harus menerimanya. Kepala desa sudah bicara sampai seperti ini, Lang Zhou dan Lang Ye sudah tidak bisa menolak lagi. Dua bersaudara itu menundukkan kepala tanda setuju. Kepala desa mengangkat tangan memberi isyarat. Pendeta, langsung lakukan separuh upacara ikatan janji saja. Nancy sedang bingung apa artinya itu, tiba-tiba dia diangkat oleh sepasang lengan yang kuat. Di bawah tubuhnya, formasi sihir bersinar terang. Ikatan janji pun terbentuk begitu saja. Luar biasa, tanpa melakukan apa-apa, dapat dua suami tampan secara cuma-cuma. Setelah itu dua bersaudara membawanya kembali ke gua dan membaringkannya di kasur batu. Lang Ye semakin dipikir semakin kesal. Dengan wajah penuh amarah dia berdiri di mulut gua menahan kemarahan. Gara-gara seorang betina harus menjual diri begini. Dia memelototi sosok kurus kecil di dalam gua itu dengan marah. Lang Zhou justru lebih tenang. Sudah terikat janji ya harus ikuti aturannya. Sebenarnya dia sudah memperhatikan sejak tadi bahwa Nancy sudah sadar. Hanya karena dia tidak protes maka dianggap sudah setuju. Betina, tidak usah pura-pura lagi. Bangun saja. Nancy pun terpaksa duduk tegak. Wajah penuh bintik-bintik, kulit agak kehitaman. Di dunia hewan yang mengutamakan tubuh yang kuat, tubuhnya yang kecil kurus ini memang tidak disukai. Namaku Xiaonan. Kalian. Aku Lang Zhou. Dia adikku, Lang Ye. Lang Ye mendengus tidak senang. Lang Zhou dengan sabar menjelaskan. Suku sudah mengikatkan janji antara kita. Sekarang kamu adalah betina kami. Dia ragu sejenak. Apakah kamu bersedia melahirkan anak untuk kami? Sebagai gantinya aku akan memberikan kesetiaanku. Lang Zhou memandang Nancy dan berpikir. Dia terlalu kurus kecil dan terlihat kekurangan gizi. Tidak seperti betina yang bisa melahirkan anak. Kalau dia menolak pun bisa dimaklumi. Tapi yang tidak disangka, Nancy langsung berkata, boleh, sekarang pun bisa. Lang Ye langsung meledak. Dia memelotot dengan penuh penghinaan. Sudah sejelek ini masih serakah begitu. Kakakku benar-benar mau sama dia. Kakak, kamu gila, dia pantas. Lang Ye, diam. Lang Zhou pasrah meminta maaf. Adikku butuh waktu untuk menerima. Atau malam ini biar aku menemanimu. Saat itulah sistem tiba-tiba berteriak, tinggal 3 jam lagi. Diam, Nancy menggosok-gosok pelipisnya. Tidak perlu tunggu malam, sekarang juga. Dia melambaikan tangan pada Lang Ye. Kamu keluar. Lang Ye melompat-lompat marah. Kamu memangnya tidak pernah lihat pejantan sebelumnya. Kakak jangan dengarkan betina gila ini. Mau apa kamu? Mau ikut sekalian? Aku tidak sanggup 2 orang.
Siapa yang mau ikut? Lang Ye wajahnya merah sampai ke telinga dan membanting pintu keluar. Nancy menunjuk punggungnya sambil menjulurkan lidah. Lang Zhou agak terkejut. Betina ini cukup menarik juga. Saat itulah Nancy berbalik menghadap Lang Zhou. Jadi, kamu yang kesini atau aku yang kesana? Lang Ye dengan amarah yang meluap-luap berjalan keluar dari gua. Baru jalan 2 langkah dia tidak tahan menoleh ke belakang. Semakin dipikir semakin merasa kakaknya dipaksa menyetujui. Betina jahat itu pasti sedang menyiksa kakaknya. Sialan, betina busuk itu. Dengan penuh amarah dia menendang batu di dekat kakinya dengan keras. Saat itu beberapa manusia hewan yang lewat mulai mengejeknya. Sudah terikat janji dengan betina kok tidak masuk ke dalam melayani. Walaupun jelek dan kurus, tapi paling tidak bisa melahirkan anak. 2 bersaudara berbagi 1 betina memang seru ya. Lang Ye naik pitam dan tidak bisa menahan diri lagi, langsung berkelahi dengan mereka semua. Selesai berkelahi baru pergi ke sisi barat untuk membersihkan diri, kemudian kembali ke gua. Tapi begitu masuk pintu, dia mencium aroma aneh. Si betina jelek itu sedang tidur. Tapi pengalaman saat itu ternyata begitu indah di luar dugaan. Saat tangan lembutnya menyentuh lehernya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan larut di dalamnya. Nancy mengusap matanya dan duduk tegak. Rambut yang kusut acak-acakan terlihat mengembang seperti bulu. Entah mengapa, hal itu justru membuat 2 bersaudara itu tiba-tiba merasakan dorongan untuk melindunginya. Kalian pasti tidak menyukaiku kan? Kebetulan aku juga tidak terlalu menyukai kalian. Setelah melahirkan anak aku akan pergi. Selama itu kalian bertanggung jawab atas keamanan dan makananku. Sekarang tolong kalian pindah keluar. 2 bersaudara itu langsung bengong di tempat. Betina mana yang mengusir suami hewannya keluar dari gua? Lang Zhou mencoba memanggil namanya. Xiaonan. Aku lelah. Kalian keluar saja. Nancy langsung berbalik badan pura-pura tidur. Sebagai seorang perempuan manusia yang punya harga diri, tidak akan menyerah sedikitpun. Kalau Lang Ye berani macam-macam, dia akan putuskan hubungan pasangan ini. Di bawah cahaya bulan, 2 bersaudara serigala perak itu keluar pergi berburu. Mereka menemukan dan membawa pulang seorang betina jelek yang pingsan dengan wajah penuh bintik-bintik. Karena betina di suku serigala perak sangat langka, kepala desa yang melihatnya sampai melompat-lompat girang. Dia langsung mengumpulkan seluruh warga dan mengumumkan bahwa betina ini menjadi milik 2 bersaudara tersebut, dan malam itu juga harus mengikat janji. Tapi betina itu kurus kecil dan jelek, 2 bersaudara itu sama sekali tidak mau. Namun tidak bisa menolak kepala desa, akhirnya mereka terpaksa setuju. Siapa sangka begitu sampai di gua betina jelek itu langsung sadar, bahkan malam itu langsung meniduri Lang Zhou si sulung, dan setelahnya malah menyuruh 2 bersaudara itu pindah keluar dari gua. Begitulah, kabar Nancy mengusir 2 bersaudara itu keluar dari gua menyebar dalam sekejap ke seluruh desa Serigala Perak. Kalian dengar tidak, betina baru itu ternyata mengusir Lang Zhou dan Lang Ye keluar. Masa sih, kurus kecil begitu masih berani senekat itu. Baru hari pertama menikah sudah begitu, kedepannya bagaimana? Warga desa berkumpul bergosip, saling sahut-menyahut, mencerca Nancy habis-habisan. Sementara itu tidak jauh dari sana di lereng bukit, Lang Zhou dan Lang Ye sedang menggali tanah. Lang Ye menghentikan cakarnya dan tidak tahan menatap ke arah rumah mereka yang dulu. Kak, apa kita yang salah? Lang Zhou menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Tapi dalam hati dia berpikir, apakah semalam terlalu bersemangat sehingga menyakitinya, dan karena itu dia semarah ini. Lang Zhou berpura-pura santai berkata, begini juga baik. Bagaimanapun hanya pindah tempat tinggal saja, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Tapi Lang Ye tahu betul di dalam hatinya. Mana bisa sama, mereka berdua bersaudara menikah di hari yang sama, tapi di hari pertama sudah diusir oleh betina mereka. Dia lebih suka tinggal sendirian daripada harus seperti ini. Tidak mau tinggal bersama mereka, ini perasaan yang benar-benar menyakitkan. Sementara itu di sisi timur desa, Lang Fang sedang dikerumuni sekelompok pejantan.
Dia adalah betina yang paling populer di desa, tidak hanya cantik tapi juga sangat pandai bergaul. Hari ini dia membuat hal baru lagi. Lang Fang membawa setumpuk jamur yang dipetik dari hutan, menyuruh suami hewannya menghancurkannya dan membagikannya kepada semua orang. Ini benda bagus loh, Lang Fang dengan bangga berkata. Suami hewanku sakit kepala beberapa hari, makan ini langsung sembuh. Beberapa pejantan mendekat dan menciumnya. Baunya aneh, benar bisa dimakan. Tentu saja, Lang Fang dengan yakin menjawab. Ini obat dukun pilihan. Saat mereka hendak membagi-bagikannya, Nancy tiba-tiba muncul. Dengan langkah cepat dia berlari menghadang di depan semua orang. Hentikan, jamur-jamur ini beracun. Tidak boleh dimakan. Begitu kata-kata ini keluar, suasana langsung gaduh. Itu Xiaonan, betina yang mengusir suami hewannya keluar. Lang Fang langsung berubah raut wajahnya. Apa maksudmu? Kamu bilang aku meracuni semua orang. Betina-betina lain pun ikut membela Lang Fang. Betul, Lang Fang sebaik ini, mana mungkin menyakiti orang. Kamu sendiri tidak disukai orang, jadi datang memfitnah orang lain. Semua orang saling sahut menjelek-jelekkan Nancy. Seharian cuma berdiam di gua, masih berani omong orang lain. Sampai suami hewannya sendiri tidak mau dia, pasti bukan betina yang baik. Mendengar itu Nancy sangat khawatir dan menghentak-hentakkan kakinya. Jamur-jamur warna-warni ini, semakin cantik warnanya semakin besar racunnya. Paling ringan bisa muntah-muntah dan diare. Paling parah bisa mengancam jiwa. Para pejantan serigala yang awalnya juga tidak benar-benar berniat makan jamur itu, setelah mendengar penjelasan Nancy, langsung memutuskan untuk tidak makan sama sekali. Lang Fang langsung meledak di tempat. Xiaonan, apa maksudmu? Memangnya aku mau menyakiti semua orang? Kamu harus jelaskan kata-katamu hari ini dengan jelas. Nancy dengan sabar menjelaskan. Tapi Lang Fang tidak mau mendengarkan bagaimanapun caranya. Setelah beberapa kali membujuk tanpa hasil, Nancy berbalik hendak pergi. Lang Fang melompat-lompat berteriak dari belakang. Jangan pergi, jelaskan dulu padaku. Baiklah, betina Lang Zhou dan Lang Ye yang asli, ternyata adalah betina jahat yang suka menyebarkan gosip untuk memperkeruh suasana. Hasilnya malam itu, beberapa pejantan Lang Fang dibawa ke dukun penyembuh. Setelah memakan obat penangkal racun barulah nyawa mereka terselamatkan. Lang Ye tidak tahan bertanya pada kakaknya. Beberapa pejantan Lang Fang tidak ada yang keluar hari ini. Ternyata kata-kata Xiaonan itu benar. Jamur itu memang beracun. Lang Zhou tetap tidak mendongak dan terus bekerja. Menurutmu bagaimana? Lang Ye tidak tahan terus melirik ke arah gua Nancy. Lang Zhou tiba-tiba bertanya, mulai tertarik padanya. Lang Ye langsung memalingkan muka. Cih, tidak ada. Begitulah, Nancy menjalani hari-harinya di desa Serigala Perak dengan penuh kesendirian. Siang hari jarang bergaul dengan dua bersaudara itu. Sesekali pergi ke hutan terdekat untuk berolahraga, mempersiapkan diri untuk persalinan. Tidak butuh waktu lama, perutnya mulai sedikit membuncit. Setelah dukun memeriksa, dia dengan gembira mengumumkan bahwa Nancy mengandung. Kepala desa langsung melompat-lompat girang. Bagus sekali, suku Serigala Perak akan punya anak baru. Kemudian dia berbalik dan memarahi dua bersaudara itu. Betina kalian sudah hamil, kenapa belum kalian jaga baik-baik? Dua pejuang tingkat 6, masa tidak bisa merebut hati betina? Lang Ye tertunduk lesu. Dia yang tidak mau, kami bisa berbuat apa? Lang Zhou justru girang sampai tidak karuan. Dia merangkul Lang Ye sambil berteriak-teriak. Aku punya anak, lalu berlari memeluk kepala desa. Aku punya anak, terakhir mengguncang-guncang lengan dukun sambil berteriak. Aku punya anak. Kepala desa masih terus mengoceh. Keturunan suku Serigala Perak sangat penting. Kalian harus cari cara untuk kembali ke gua. Pastikan anak lahir dengan selamat. Pandangan Lang Zhou sudah melayang ke dalam gua, ke arah sosok mungil yang sedang berbincang dengan dukun. Dia benar-benar mengandung anaknya. Dia akan menjadi seorang ayah.
Sinar matahari jatuh di tubuhnya, membuat seluruh dirinya seakan dibalut cahaya yang lembut. Dia sepertinya lebih cantik dari sebelumnya. Begitu kepala desa dan dukun pergi, Lang Zhou langsung menyatakan ingin pindah kembali ke gua. Pejuang serigala perak yang sombong itu untuk pertama kalinya berlutut setengah badan di hadapan betina dan memohon dengan tulus. "Betina, sekarang kamu sedang mengandung. Bolehkah aku kembali untuk merawatmu?" Ini adalah ritual pengakuan betina bagi serigala perak. Lang Ye meskipun terkejut, tapi sepenuhnya mengerti. Bagaimanapun juga betina sudah mengandung anak kakaknya. Kakaknya tentu harus melindunginya. Tapi yang tidak disangka, Nancy sekali lagi menolak mereka. Tugasnya hampir selesai. Di saat seperti ini semakin tidak boleh membiarkan perasaan terlibat. Dia pelan-pelan menjelaskan. "Lang Zhou, aku hanya ingin melahirkan anak untuk kalian berdua. Aku tidak berniat membangun perasaan." Lang Zhou langsung mendesak bertanya. "Kenapa?" Tapi Nancy diam 1000 bahasa. Hati Lang Zhou terasa seperti dicengkeram. Pasti karena saat pertama bertemu penampilan mereka terlalu buruk, sehingga dia tidak mau menerima mereka. Setelah dua bersaudara itu diusir, Nancy yang perutnya sudah membuncit malah melakukan senam radio di luar gua. Gerakan-gerakan aneh itu menarik banyak penonton. Lang Ye marah melompat-lompat, mengusir semua penonton yang menonton. Nancy selesai senam lalu memanjat cabang pohon, bergelantungan di sana berayun-ayun. Lang Zhou yang melihatnya sampai jantungnya berdegup kencang. Betina yang sedang hamil tidak boleh senekat ini. Dia buru-buru berdiri di bawah pohon untuk menjaga. Nancy menunduk melihat ke bawah. Dari tanah baru 10 cm. Pejantan ini tegang apalagi. Dia melompat turun dari pohon. Setelah kembali ke gua, Nancy memungut beberapa batang rumput manis, berencana merajutnya menjadi tikar rumput untuk dirinya sendiri. Saat itulah Lang Zhou tiba-tiba menerobos masuk, lalu berlutut setengah badan di hadapannya. "Betina, kalau ada urusan kamu bisa perintahkan aku untuk mengerjakannya." Namun Nancy langsung melambaikan tangan. "Tidak perlu, aku tidak membutuhkan kamu di sini. Keluar, keluar." Tapi Lang Zhou tidak mau menyerah. "Kamu adalah betinaku. Ini yang seharusnya aku lakukan untukmu." Hati Nancy melunak sesaat. Dia berjalan ke arah dua bersaudara itu. "Lang Zhou, jangan paksa dirimu karena rasa tanggung jawab. Ini hanya sebuah transaksi. Kalian mau anak, aku mau menyelesaikan tugasku. Setelah melahirkan aku akan pergi. Jangan menaruh perasaan padaku, nanti kalian yang akan terluka." Lang Zhou yang diusir keluar lagi itu berdiri di bawah pohon sepanjang malam. "Kak," Lang Ye memanggilnya pelan. Lang Zhou menundukkan kepala dan berkata lirih, "Aye, sepertinya kita yang benar-benar salah." Tidak lama kemudian, seluruh desa sudah membicarakan bahwa betina jelek itu hamil tapi tidak membiarkan Lang Zhou masuk. Ada yang bilang mereka tidak seperti pasangan, lebih seperti penjaga. Yang lebih keterlaluan, ada yang meragukan asal-usul kandungannya. Pendengaran serigala perak sangat tajam. Dua bersaudara itu langsung menerobos dan menghajar mereka habis-habisan. "Berani-beraninya kalian menyebarkan fitnah." Semua diam. Kehidupan Nancy di desa serigala perak sangat terpencil dan menyendiri. Setiap kali warga mengantarkan makanan dia selalu berterima kasih dengan sopan, tapi tidak pernah membiarkan siapapun menemaninya bermalam. Kalau ada kesulitan pun ditanggung sendiri. Sementara dua bersaudara itu lama-kelamaan terbiasa memandangi gua tempat tinggalnya, selalu tidak tahan untuk memperhatikan setiap gerak-geriknya. Waktu kembali ke masa kini. Saat ini Lang Zhou berjuang bangkit berdiri. Dengan penuh tenaga dia menghirup udara di sekitarnya. Benar, ini aromanya. Tapi kenapa wajahnya sama sekali berbeda? Harus melihat lebih dekat. Harus melihat dengan lebih seksama. Sementara itu Lang Chong di sisinya masih terus melambai-lambaikan kulit hewan sambil berteriak-teriak. "Semuanya lihat sini, semuanya lihat sini, betina mana yang mau membawa saya pergi?" Lang Yu menyapu pandangannya ke kulit hewan di tangan Lang Chong, lalu memperhatikan serigala abu-abu yang aktif melompat-lompat itu.
Katanya kondisinya sangat parah dan hampir mati, mana ada yang seperti ini. Dokter sudah menunggu di gua. Manusia hewan ini jelas-jelas masih segar bugar. Pasti bukan dia. Lang Yu melanjutkan pandangannya ke bawah. Lang Chong langsung berteriak cemas. Kenapa tidak pilih aku? Kenapa tidak pilih aku? Pejantan-pejantan lain pun berebut maju ke depan, makin lama makin mendorong Lang Zhou ke belakang. Ada yang mengejek, Lang Ce, kamu hampir mati saja masih mau berebut tempat. Dipilih jadi budak betina pun lebih baik daripada jadi tahanan di bagian barat. Lang Zhou sedikit demi sedikit terdesak ke belakang. Dia berjuang mengangkat kepala untuk mencari, tapi sosok itu sudah tidak terlihat lagi. Tadi itu hanya ilusi. Dia menggigit gigi mau berdiri, tiba-tiba sepasang sepatu kulit hewan berhenti di hadapannya. Lang Yu memperhatikan serigala abu-abu yang hampir tidak berdaya ini. Aneh, kenapa dia tidak membawa kulit hewan? Dia bertanya pelan untuk memastikan. Apakah itu kamu? Namun Lang Zhou dengan dingin memalingkan wajah. Bukan aku. Lang Yu tidak mengetahui bahwa orang yang harus diselamatkan adalah pemimpin pasukan pemberontak. Dia memandang Lang Zhou 2 kali lagi lalu mengalihkan pandangannya. Sudahlah. Pejantan yang wajahnya penuh bisul ini terlalu jelek. Lagi pula kelihatannya sudah hampir tidak berdaya. Kalau dibawa ke gua rasanya agak menakutkan juga. Lihat pejantan lain saja. Para anggota pasukan pemberontak yang memperhatikan dari sisi lain hampir gila dibuatnya. Pemimpin besar kenapa begini? Lewatkan kesempatan Lang Yu, luka itu siapa yang akan mengobatinya? Sekarang bagaimana? Di sisi lain Xiao Men tiba-tiba memanggil Nancy. Kamu mau pulang? Nancy mengangguk. Xiao Men, aku tidak jadi pilih pejantan. Aku mau kembali ke gua. Di tengah keramaian, Lang Zhou tiba-tiba mendongakkan kepala. Dia melihat betina berambut hitam bermata hitam itu. Hanya dalam sekejap dia langsung mengenalinya. Xiao Nan, itu betinanya Xiao Nan. Sama sekali berbeda dari 5 tahun yang lalu. Xiao Nan dulu wajahnya penuh bintik-bintik dan dingin membatu. Sekarang kulitnya putih bersih dan matanya bersinar terang. Tapi yang membuatnya terkejut, Nancy justru berjalan menuju seorang manusia hewan ular. Bahkan menampilkan ekspresi lembut yang belum pernah dilihat Lang Zhou sebelumnya. Bahkan sambil tertawa menggodanya. Benar-benar salah makan, Nancy memiringkan kepala dan bertanya sambil tersenyum. Ular berdarah dingin itu jelas-jelas sudah tersenyum, tapi masih sengaja pasang muka serius dan berkata, tentu saja salah makan, aku hampir mati kesal. Jari-jari tangan Lang Zhou perlahan mengepal. Ular ini berbeda dengan mereka bersaudara. Dia memanjakan ular ini. Dia menyukai ular ini. Di sini Nancy terus menghibur. Tadi aku sama sekali tidak berniat mengambil pejantan manapun. Hanya menemani Xiao Men lihat-lihat saja. Manusia hewan ular itu masih keras kepala. Oh, boleh saja kalau mau coba ambil pejantan baru. Lihat apakah aku akan marah atau tidak. Nancy dengan pasrah menggandeng tangan Xuan Jing. Ayo pulang. Lang Zhou tiba-tiba tersadar. Dia mau pergi. Tubuhnya bergerak tanpa bisa dikendalikan, melangkah ke arahnya. Lang Zhou menyeret tubuhnya yang penuh luka, sempoyongan mengejar ke arah Nancy. 5 tahun sudah berlalu. 2 bersaudara itu mencarinya selama 5 tahun penuh. Kenapa pergi tanpa pamit? Kenapa dia tidak mau menerima mereka? Apakah 2 anak kecil itu pun tidak dia mau? Apakah dia sehat? Apakah dia aman? Apakah dia bahagia? Dia mengerahkan sisa tenaganya yang terakhir, menerobos kerumunan orang di depannya. Dengan suara berdebum dia berlutut di hadapan Nancy. Bawa aku pergi. Nancy terpaku di tempat. Lidah Xuan Jing seketika membeku. Ekor hitam besar itu membentang di antara 2 orang itu, memancarkan nafsu memiliki yang kuat. Lu Ming dengan penasaran memperhatikan serigala abu-abu ini. Sementara para anggota pasukan pemberontak di sisi lain semua hampir gila. Pemimpin besar kenapa berlutut di hadapan seorang betina? Betina mana yang pantas membuat pemimpin besar berlutut? Saat itulah Lang Zhou menundukkan kepalanya dan kembali membuka suara.
Bawa aku pergi. Jadi budak hewan pun tidak apa-apa. Nancy menunduk dan memperhatikannya dengan seksama. Seorang manusia hewan serigala abu-abu yang kotor dan tidak terawat. Wajahnya penuh bisul dan banyak orang yang memandangnya dengan jijik. Tubuhnya diselimuti kulit hewan yang besar, menyembunyikan seluruh tubuhnya. Bisul-bisul ini terlihat seperti salah makan sesuatu. Keracunan, kondisinya memang terlihat sangat butuh pertolongan. Xiaomen si manusia hewan panda merah menutup mulutnya dengan terkejut. Nancy, pesonamu terlalu besar ya. Serigala abu-abu ini langsung berlutut di hadapanmu. Para manusia hewan di sekitar langsung menyingkir. Nancy berjongkok untuk memeriksa lukanya. Angkat kepala. Serigala abu-abu itu dengan patuh mendongak. Dua pasang mata beradu pandang. Sinar matahari jatuh di tubuhnya, membuat garis wajahnya terlihat sangat jelas. Rambut hitam panjangnya menjuntai seperti air terjun. Matanya dalam dan gelap seperti kolam yang membuat orang tidak bisa berpaling. Sama sekali berbeda dari 5 tahun yang lalu. Lang Zhou menghirup napas wangi yang sangat dekat dengannya. Kepalan tangannya semakin erat tanpa disadari. Pejantan tinggi besar itu membiarkan dirinya diperiksa. Sekarang seluruh tubuhnya penuh luka, wajahnya penuh bisul, jelek sekali. 5 tahun yang lalu mereka bersaudara pun pernah memandang rendah penampilannya. Kalau sekarang Nancy tidak mau menerimanya, dia merasa itu wajar saja. Tapi dia ingin ikut bersamanya. Ingin kembali ke sisinya. Cukup jelek memang. Nancy langsung berkata begitu saja. Pejantan itu diam-diam menundukkan kepala. Benar-benar mau ikut aku. Lang Zhou mengangguk dengan kuat. Baiklah, aku bawa kamu pergi. Nancy berdiri dan bertanya pada Bao Fei, aku bisa membawanya pergi kan? Bao Fei mengangkat bahu, terserah kamu, tapi pejantan ini sudah punya betina, paling tinggi hanya bisa jadi budak hewan. Lagi pula yang sejelek ini kamu yakin? Mendengar Lang Zhou sudah punya betina, Xuan Jing yang tadinya memancarkan aura pembunuhan langsung meredakan permusuhannya. Kalau serigala jelek ini sudah punya betina, tidak ada ancaman apa-apa. Nancy dengan santai berkata, dia mau ikut aku, ya sudah aku bawa saja. Hidup dijadikan budak, mati dikubur saja. Saat itulah Bao Fei membolak-balik daftar nama. Lang Cheya, kamu bisa ikut dengan betina ini. Walaupun hanya jadi budak tetap harus bekerja dengan baik. Lang Zhou dengan susah payah bangkit berdiri. Menundukkan kepala terlihat sangat rendah diri. Kamu bisa jalan? Tanya Nancy. Setelah mendapat jawaban yang pasti, dia berbalik berjalan paling depan. Xuan Jing dengan wajah dingin mengikuti tepat di belakangnya. Lu Ming berjalan di belakang Xuan Jing. Lang Zhou sebagai budak hanya bisa berjalan paling belakang. Dia menahan lukanya, setiap langkah terasa sangat berat. Tapi kali ini dia berjalan dengan sangat mantap. Akhirnya kembali ke gua Nancy. Nancy mengeluarkan beberapa butir antibiotik dan pil penawar racun. Lang Ce, minum obatnya. Lang Zhou mengambilnya dan langsung menelan semuanya. Saat itulah Nancy berbalik bertanya pada Lu Ming. Lu Ming, gua tempat tinggalmu sebelumnya boleh diberikan padanya. Boleh saja, Lu Ming dengan lapang hati menjawab. Nancy berkata pada Lang Zhou, kalau begitu kamu tinggal di gua sebelah. Lang Zhou dengan hormat menunduk. Baik, Tuan, di dalam keluarga, budak hewan statusnya paling rendah. Bahkan tidak punya hak untuk memanggil betina. Hanya bisa tinggal di pinggiran gua. Menyebut betina sebagai Tuan. Melihat dia hanya seorang budak, Xuan Jing pun malas untuk mempedulikannya. Sebenarnya Xuan Jing sudah jauh lebih awal menyelesaikan target tambangnya bulan ini. Tapi dia masih ingin mencari lebih banyak batu kristal hewan, jadi dia kembali keluar untuk bekerja. Sementara itu di luar gua, beberapa anggota pasukan pemberontak langsung menghentak-hentakkan kaki dengan panik. Gawat, semuanya kacau sekarang. Pemimpin besar malah pergi ke tempat tinggal Nancy si betina yang baru datang. Dukun yang sudah mereka siapkan tidak bisa masuk ke sana. Luka pemimpin besar separah itu, jangan sampai terjadi apa-apa.
Lagi pula betina ini benar-benar memperlakukan pemimpin besar mereka sebagai budak hewan. Bahkan menyuruh pemimpin besar tinggal di gua sekecil itu. Yang itu kan tempat tinggal anak kecil. Badan pemimpin besar sebesar itu mana muat. Sekarang harus bagaimana? Xuan Jing yang sedang menambang melirik keluar. Selain para anak buahnya yang suka berkeliaran, sekarang muncul lagi sekelompok manusia hewan asing yang terus melirik-lirik ke arah gua. Obat yang diberikan Nancy sebenarnya untuk bisul. Tidak disangka malah kebetulan cocok, ternyata juga ada efeknya untuk luka di tubuh Lang Zhou. Lang Zhou sedang beristirahat di gua kecil itu. Mendengar panggilan langsung membuka mata. Dengan langkah lebar masuk ke gua sebelah. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Nancy duduk di kursi batu. Orang yang sudah lama bergaul dengan para raja hewan, mana mungkin benar-benar bersikap lembut dan ramah. Dia menatap serigala abu-abu di hadapannya dan langsung bertanya. Aku mau tanya satu hal. Kenapa kamu bisa ada di area tambang? Lang Zhou menundukkan kepala menjawab. Berkelahi. Mata Nancy langsung berbinar. Bisa berkelahi. Suara Lang Zhou serak dan parau. Sedikit bisa. Anda mau saya hajar siapa? Nancy mengulang untuk memastikan. Aku mau kamu hajar siapa, kamu langsung pergi hajar. Lang Zhou terdiam sejenak. 5 tahun yang lalu dia bahkan tidak mau mengajak bicara lebih dari 2 kalimat. Tidak disangka 5 tahun kemudian, dia malah menjadi budak hewannya, dan percakapan mereka justru semakin banyak. Lang Zhou dengan patuh menjawab, ya, Anda tunjuk siapanya. Bagus. Tapi sekarang belum perlu hajar siapa-siapa. Aku haus. Lang Zhou langsung berbalik badan. Anda tunggu sebentar, saya pergi ambil air. Saat dia berpapasan dengan Xuan Jing, Nancy terus memandangi punggungnya sampai tidak bisa terlihat lagi. Aneh, punggung itu entah kenapa terasa sangat familiar. Lang Zhou keluar dari gua dengan kaki yang sedikit pincang. Beberapa anggota pasukan pemberontak langsung mengerumunginya. Pemimpin besar, bagaimana keadaan Anda? Kami semua khawatir sekali. Lukanya masih baik-baik saja. Lang Zhou berkata, sudah jauh lebih baik. Memang aneh juga, luka yang tadinya semakin parah, setelah minum obat Nancy ternyata justru membaik. Tuan, kami tetap perlu pergi cari dukun untuk diperiksa. Lang Zhou menggelengkan kepala. Tidak perlu, lalu bertanya di mana bisa mengambil air. Para anggota pasukan berebut menawarkan diri untuk mengambilkan. Tapi Lang Zhou tetap bersikeras mau pergi sendiri. Dia berjalan pincang menuju sumur. Aku ini budak hewan betina dari keluarga Nan. Kesini untuk ambil air buat betina. Manusia hewan penjaga sumur melihatnya penuh luka, dengan jijik berkata, budak sejelek ini, ambil-ambil saja. Cepat pergi setelah ambil. Lang Zhou mengangkat ember kayu yang kasar itu dan berjalan kembali. Saat melewati area tambang, dia mulai diincar oleh para tahanan jahat. Hei, lihat, ini budak baru si betina cantik itu. Mata mereka langsung merah penuh iri dengki. Di area tambang, bahkan menjadi budak hewan seorang betina pun jauh lebih enak daripada menjadi tahanan biasa. Beberapa tahanan jahat mengepungnya dengan garang. Hei, budak jelek, serahkan airmu. Para anggota pasukan pemberontak yang mengikuti dari kejauhan langsung gatal tangan. Makhluk-makhluk tidak tahu diri ini cari mati. Berani-beraninya cari masalah dengan pemimpin besar kami. Sialan, aku mau hajar mereka. Air, Lang Zhou dengan tenang berkata. Ikut aku berikan air dan embernya sekalian. Para tahanan jahat itu senang mengira Lang Zhou sangat penurut, dan mengikutinya ke sudut yang sepi. Siapa sangka detik berikutnya Lang Zhou tiba-tiba berbalik. Pantas jadi budak betina cantik. Cepat serahkan airmu. Namun Lang Zhou dengan dingin tersenyum dan mengangkat tangannya. Pola hewan di wajahnya seketika muncul. Ternyata ini Raja Hewan. Detik berikutnya aura keputusasaan seketika melingkupi semuanya. Beberapa manusia hewan itu seketika menjadi tua renta. Terpuruk di tanah dengan pikiran kacau. Kenapa tadi aku mau merebut air orang? Hidup ini tidak ada artinya.
Kenapa kentutku sebau ini? Lang Zhou melangkah melewati mereka, membawa air dan ember pergi dengan santai. Para anggota pasukan pemberontak matanya langsung berbinar. Kemampuan istimewa pemimpin besar akhirnya muncul. Medan kemauan adalah kemampuan andalan bersaudara Lang Zhou dan Lang Ye. Kemampuan Lang Zhou adalah aura keputusasaan, yang bisa membuat musuh seketika kehilangan semangat bertarung. Kemampuan Lang Ye adalah aura keberanian, yang bisa membuat pasukan pemberontak melampaui batas kemampuan mereka dalam pertempuran. Tapi pemimpin besar yang sehebat ini, sekarang malah jadi budak betina dan dengan patuh mengambilkan air. Ini benar-benar tidak masuk akal. Lang Zhou meletakkan ember air di dalam gua. Mendapati Nancy tidak ada, dia dengan tertib mundur keluar dan berdiri menunggu. Hari ini 18 betina di area tambang semua datang untuk memilih pejantan. Tapi Li Yun tidak muncul. Nancy menggandeng tangan kecil Lu Ming. Dia sebenarnya berniat menanyakan kabar Li Yun. Tapi akhirnya tidak bisa menanyakannya. Dia tidak mau menyeret anak kecil ini ke dalam urusan berbahaya. Sementara itu kabar tentang dia mengambil budak jelek sudah tersebar luas di area tambang. Sepanjang jalan Nancy terus ditatap berbagai macam pandangan. Seluruh tubuhnya tidak nyaman. Saat itulah tiba-tiba muncul seekor merak yang berdandan mencolok menghadangnya. Nancy, apakah kamu masih mau suami hewan lagi? Aku tidak tamak, jadi penjaga pun bisa. Lu Ming langsung berdiri di depan Nancy melindunginya. Nancy langsung menolak, tidak perlu. Tapi kalau mau jadi budak hewan, boleh pertimbangkan berbagi gua dengan Lang Ce. Merak itu memandangi bulunya yang indah, merasa sangat sedih. Aku seindah ini, masa harus jadi budak? Nancy berbalik hendak pergi. Merak itu masih tidak menyerah dan menghadangnya lagi. Kena tatapan dingin sekali, barulah dia dengan lesu menyingkir memberi jalan. Merak itu memandangi punggung Nancy sambil bergumam. Aku sejelas ini tampannya, kenapa tidak dilirik sama sekali? Kelihatannya cukup lembut, ternyata kalau sudah pasang muka dingin menakutkan juga. Nancy juga merasa tidak berdaya. Sepertinya kalau keluar harus selalu bawa manusia hewan sebagai pengawal, biar tidak terus-terusan diganggu. Nancy kembali ke gua. Melihat Lang Zhou berdiri di depan pintu seperti seorang penjaga. Sosok tinggi besar itu terlihat sangat penurut dan jujur. Dia memberi isyarat pada Lang Zhou untuk mengikuti. Pejantan itu diam-diam mundur ke sisi kiri dan belakang. Sepertinya takut Nancy melihat wajahnya yang penuh bisul. Dia pelan-pelan bertanya pada Lu Ming apa yang baru saja terjadi. Lu Ming menjelaskan, hanya saja kakak terlalu cantik sampai ada yang mencoba mendekati. Agak merepotkan saja. Mendengar itu wajah Lang Zhou langsung dingin. Dia segera menegakkan punggung dan berdiri di sisi Nancy layaknya seorang pengawal. Walaupun wajahnya penuh bisul dan jelek sekali, tapi justru itu yang bisa mengusir para pejantan yang mau mendekatinya. Setelah berkeliling satu putaran tanpa hasil, Nancy sedikit kecewa. Sepertinya urusan mencari Li Yun harus dipikirkan cara lain. Tengah melamun, perutnya tiba-tiba berbunyi keroncongan. Nancy tidak bisa menahan diri untuk mengomel. Xuan Jing memang tidak sepenuh hati seperti Hu Bai. Tinggal bersamanya setiap hari cuma bisa makan begitu-begitu saja.